Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rafiq PSG, Pak Suryanto PSG, dan Bapak Ibu semua dosen di lingkungan Fakultas Teknik, pengurus atau tim pengurus tim kurikulum. Eh, Pertama-tama malah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat kesehatan, waktu sehingga hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui eh, join Zoom. Eh, Sebelumnya ini Pak Dekan, Pak Darja juga tidak bisa join. Pak Dekan masih ikut acara wisuda dan pengurus prodi juga semua ikut wisuda. Kemudian Pak Darja tadi Wakil Dekan AIK izin karena belakang rumahnya kalau nggak salah itu tadi pagi meninggal sehingga beliaunya ada di rumah. Eh, Baik untuk mengawali kegiatan ini, mungkin saya sampaikan sedikit ya Pak Rofik sama Pak Sur terkait dengan intinya sebenarnya terkait dengan kita ingin menindaklanjuti terkait dengan integrasi AIK di dalam eh, kurikulum atau mata kuliah. Karena AIK itu menjadi salah satu menjadi ciri khas di kita karena kita kampus yang berbasis Islam gitu. Sehingga di dalam akreditasi kadang-kadang itu menjadi pertanyaan apa apa yang menjadi ciri khas, kemudian apa-apa yang sudah dilakukan atau kebijakan atau bahkan sistemnya seperti apa. Itu yang pertama Pak Rafiq. Kemudian yang kedua eh, saya lupa pasnya, tapi akhir semester lalu atau awal semester ini, nggih, itu kan ada FGD terkait dengan ini. Dan itu kan di lingkungan kami di Fakultas Teknik belum tersampaikan hasil itu, sehingga mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan program-programnya JISIK itu. Utamanya nanti harapannya nanti kita punya dosen AIK di Fakultas Teknik agar bisa apa namanya menyerap dan bagaimana nanti mendukung tiap prodi beliau-beliau itu terkait dengan integrasi HIK itu. Kalau baru rasa-rasan di Fakultas Teknik memang kemarin dari Pak Miftah itu menyampaikan karena saya sampaikan bahwa kita masih untuk integrasi itu masih masih ya seperti pada umumnya, jadi rata-rata gitu Pak, masih masih intinya eh, menuliskan atau di tiap perkuliahan kita ada tadarus, kemudian menuliskan ayat-ayat yang terkait dengan mata kuliah tersebut seperti itu sehingga baru sampai ke sana. Itu pun mungkin belum semuanya sehingga makna dari integrasi sendiri itu masih belum full 100%. Bahkan mungkin baru belasan persen kira-kira seperti itu. Nah, harapannya nanti hasilnya itu dari kegiatan ini yang membuka atau wawasan ke kita semua di lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian kalau di Fakultas Teknik, kemungkinan besar ya nanti di tahun anggaran berikutnya akan apa namanya, baik di prodi atau di fakultas, mungkin akan menganggarkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang untuk pemenuhan ini. Seperti itu Pak Robek dan Pak Sur sebagai apa namanya pendahuluan. Kemudian acara ini nanti ya mungkin antara 1 jam sampai 1,5 jam ke depan, Pak Rofik. Monggo nanti hal-hal terkait dengan sisik dan program-programnya juga bisa disampaikan di sini. Harapannya nanti kita bisa tahu perkembangannya. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali semua kegiatan ini dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita mendapatkan eh, hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik untuk kampus kita.
Untuk selanjutnya, ini nggak ada MC Pak Rofik, jadi nanti yang mandu saya. Eh, jadi eh, silakan presentasi, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti yang mandu saya. Eh, Angkatan Pak Rofik sebagai pembuka, monggo saya persilakan waktu sepenuhnya kepada tim dari CISIP. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Puji Harsanto, Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya adalah kolega kami di CISIK, ada Pak Dr. Suryanto, Pak Husnul Azhar, kemudian sesama dosen AIK ada Pak Romansyah, ada Bu Yunita, dan dosen yang lain dari berbagai prodi ada Pak Hakas Prayuda, Bu Hanifah, Pak Sigit, Pak Wisnu, Pak Nur Pratama, Pak Putri, maaf Bu Putri ya, Putri Rahmawati. Dan mohon maaf kalau ada yang misalnya terlewatkan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih tadi sudah memberikan konteks untuk pertemuan kita pagi hari ini, untuk workshop kita. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa CISIK telah menyusun satu pedoman untuk pelaksanaan integrasi yang pedoman itu berlaku secara universal di semua fakultas dan semua prodi. Dia memuat hal-hal yang bersifat global, generik, sehingga applicable di berbagai unit, tinggal nanti dikontekstualisasikan. Dan di berbagai forum universitas juga sudah mulai disosialisasikan di Baitul Arqam top leader dari rektor sampai ke fakultas di beberapa minggu atau bulan sebelum Ramadan yang lalu juga sudah disampaikan. Kemudian pada saat pengajian Ramadan yang lalu juga sudah dicetak dan semestinya setiap dosen itu sudah memegang di tangan masing-masing gitu. Dan nanti kita koordinasikan bagaimana kita bisa mensinergikan beberapa program untuk pelaksanaan atau implementasi integrasi di setiap prodi gitu. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan integrasi buku pedoman integrasi yang telah kami susun. Jadi eh, ini kira-kira overview atau gambaran umum dari bukunya. Secara umum ada 7 bab. Bagian pendahuluan itu berbicara tentang urgensi atau integrasi. Kemudian bagian kedua berbicara tentang landasan. Kemudian yang nanti akan mendapatkan penekanan utama pada presentasi pagi hari ini adalah bab ketiga yaitu metodologi integrasi. Kemudian bagian keempat kebijakan kurikulum berbasis integrasi. Saya spill juga di bagian awal secara singkat. Kemudian integrasi dalam proses pembelajaran ini hal-hal yang sangat teknikal terkait dengan problem based learning atau project based learning. Kemudian indikator keberhasilan integrasi dan penutup yaitu berupa apendik budaya Islamik. Nah, nanti ini bisa diterjemahkan dalam berbagai program, dalam berbagai agenda. Jadi saya membayangkan ini adalah tahap awal bagi Fakultas Teknik yang nanti monggo dibuat kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk tahun ajaran ini atau beyond, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Landasan teologis saya kira nanti bisa dibaca sendiri hal-hal yang bersifat normatif. Kemudian landasan kelembagaan bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan meletakkan fondasi cara berpikir. Kemudian putusan muktamar dari periode ke periode. Tujuan umum pendidikan UMY sampai Renstra UMY. Jadi integrasi itu sebenarnya bukan satu program yang berdiri secara terpisah, tapi bagian dari apa visi besar yang ingin dicapai oleh UMY. Dan saya kira betul tadi yang disampaikan oleh Pak Puji bahwa ini adalah bagian dari eh, identitas atau bagian dari keunikan UMY. Ya, pertama-tama ini hal yang bersifat sangat teknikal diperlukan untuk
akreditasi kan gitu. Tapi lebih dari itu, ini adalah cara berpikir dan ini yang akan menentukan profil luaran atau profil alumni kita. Jadi kenapa UMY disebut berbeda dari yang lain? Saya kira adalah karena sifat keislaman atau watak kemuhammadiyahan dalam pendidikan gitu. Kemudian landasan konseptual integrasi itu apa? Intinya adalah menyatu padukan antara berbagai sumber pengetahuan dalam proses pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pada waktunya nanti akan kita susun juga berkaitan dengan pengabdian. Kemudian tiga dimensi ini hal-hal yang bersifat masih konseptual dan teoritis dan tujuan strategis integrasi gitu. Jadi ini sekedar gambar umum. Nah, ini yang ingin saya elaborasi sedikit. Jadi pola integrasi di UMY itu ada tiga. Dan sebenarnya sudah berjalan eh, dalam praktek kita, tapi masih terus harus kita lihat kembali, evaluasi dan kembangkan lebih jauh. Yang pertama adalah integrasi dalam setiap mata kuliah. Jadi tugas untuk membawa Islam ke dalam pengajaran ke setiap prodi itu bukan hanya dosen AIK, bukan hanya tugas Ustadz Usnul, Ustadz Romansa, Ustazah Yunita, tapi kita semua. Nah, oleh karena itu memang kita harus mempush, mendorong diri sendiri untuk membekali diri lebih jauh gitu. Ini nanti yang akan saya uraikan pada presentasi ini. Kemudian ini yang menjadi penciri semua PTMA yaitu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dia di dalam mata kuliah ini, di dalam apa kebijakan ini kita belajar akidah, fikih, gitu ya, akhlak, kemudian kemuhammadiyahan gitu. Yang sesuatu yang bersifat fondamen gitu. Apapun profesinya, apapun bidang studinya, ini adalah materi-materi yang sifatnya fardu ain gitu. Dan tentu saja ditunjang oleh kebijakan-kebijakan apa universitas yang lain seperti DAIK punya program Kiai namanya Kuliah Intensif Agama Islam yang bentuknya adalah sertifikasi syarat kelulusan kemudian sertifikasi BTA juga gitu. Itu semua terintegrasi pada poin kedua ini. Dan yang ketiga, nah ini yang coba kita diskusikan bareng-bareng. Saya tidak tahu bentuk pelaksanaannya di Fakultas Teknik, yaitu pengembangan mata kuliah keislaman mandiri atau stand-alone Islamic courses. Ya, beberapa prodi sudah mengembangkan mata kuliah keislaman di luar AIK yang menjadi penciri setiap prodi masing-masing. Saya sendiri Bapak, saya itu dosen di HI. Di HI ada selain mata kuliah yang terkait dengan NGO misalnya, dengan perdagangan global misalnya, selain mata kuliah HIK, dan selain setiap dosen harus membawa Islam dalam pengajaran, juga berdiri mata kuliah yang lain. Misalnya apa pemikiran politik Islam, kemudian HI perspektif Islam, kemudian dunia Islam gitu. Di apa namanya di pendidikan bahasa, saya lupa nama mata kuliahnya Pak Suryanto, Quran dan bahasa pendidikan apa namanya? Apa Pak Suryanto? Di jurusan Language and Education in Quran. Language and Education in the Quran dan setiap prodi yang lain sebenarnya diharapkan mengembangkan stand-alone Islamic courses gitu. Nah mungkin sudah ada juga di teknik di pertanian kalau nggak salah sudah ada tentang perubahan iklim dalam Al-Quran misalnya. Nah, ini yang masih harus kita bicarakan terus-menerus. Saya kira yang tahu kebutuhannya adalah setiap prodi dan kita bisa duduk bersama-sama bareng dengan CISIK, bareng dengan DAIK untuk mendesainnya. Pengajarannya ya tentu saja kami mendorong dosen-dosen yang penguasaannya substantif dari setiap prodi masing-masing kita bisa mendampingi atau juga bisa dalam bentuk tim teaching gitu ya. Misalnya ya ini yang bisa kita bayangkan atau bisa kita kembangkan ke depan. Saya secara khusus mengambil dua sudut pandang. Satu sudut pandang hukum Islam atau fikih, dua sudut pandang sejarah dalam melihat sains, dalam melihat mata kuliah penciri di setiap prodi masing-masing. Di teknik sipil misalnya bisa berdiri satu mata kuliah sejarah arsitektur
dan rekayasa sipil peradaban Islam. Karena peradaban Islam itu sangat kaya, bangunan-bangunan apa namanya monumental, fenomenal sudah banyak dan itu dikembangkan dengan ide-ide, dengan gagasan-gagasan. Nah, itu bisa berdiri. Sehingga alumni kita itu tidak hanya memiliki kemampuan teknis, kemampuan vokasional, tapi juga ada refleksi sejarah gitu. Kemudian terkait dengan hukum, hukum Islam dalam konstruksi, lahan, dan kontrak kerja. Jadi terkait dengan ini dalam kitab-kitab fikih kita ada tentang apa namanya Ihyaul Mawad, Al-Mawad, Al-Iqta' misalnya. Kemudian Majelis Tarjih juga punya fikih ketenagakerjaan yang bisa dijadikan bahan ajar juga untuk dibawa ke kelas sebagai standalone subjek tadi. Teknik mesin bisa membuat mata kuliah sejarah rekayasa mekanik dalam peradaban Islam atau fikih manufaktur, etika produksi, industri halal dan ketenagakerjaan dalam Islam. Teknik informatika bisa menyusun tentang sejarah algoritma. Eh, by the way, algoritma itu sendiri berasal dari nama pemikir Muslim Al-Khawarizmi. Jadi kita punya banyak sebenarnya bahan dari tradisi intelektual Islam yang bisa kita buat sebagai satu subjek sendiri gitu. Sejarah algoritma dan kontribusi ilmuwan Muslim dalam ilmu komputer, tapi itu saja dalam bentuknya sebagai fondasi karena komputer adalah produk peradaban modern. Fikih digital, fikih digital, Majelis Tarjih mensuplai banyak sekali bahan tentang fikih digital, fatwa-fatwa yang kita pernah keluarkan tahun 2010 misalnya fatwa tentang Facebook pernah ada. Kemudian terbaru kita mengeluarkan tentang kripto, dan saya dengar juga di teknik informatika ada 3 doktor di bidang blockchain gitu. Jadi saya kira uh, bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah diproduksi oleh Muhammadiyah sendiri gitu untuk mengajarkan fikih digital sebagai satu mata kuliah terpisah. Dan memang kalau bisa yang mengajar adalah dosen dosen tekniknya sendiri itu. Ini di luar mata kuliah AIK gitu. Terakhir bulan Ramadan kemarin kita mengeluarkan fatwa tentang zakat aset digital. Diskursus tentang NFT, metaverse, crypto dan blockchain itu sudah kita diskusikan di majelis tadi sangat ekstensif dan kita sudah mengkaji bahwa perkembangan teknologi digital itu di samping memiliki aspek ekonomi juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi orang bisa kaya karena kepemilikan aset digital gitu. Maka belum ada fatwa manapun di apa namanya di Indonesia dari institusi formal yang menyebut bahwa kepemilikan aset dalam metaverse yang memiliki nilai jual, nilai ekonomis dan orang bisa kaya karena itu diwajibkan zakat. Jadi Majelis Tarjih sudah menangkap itu. Dan di kita di Persyarikatan sudah ada Universitas Siber Muhammadiyah yang pembelajarannya di dunia metaverse, orang masuk ke dalam ruangan digital seolah-olah ada di dalam masjid, seolah ada dalam gedung, kemudian berinteraksi. Nah, dunia kita saat ini dan ke depan adalah dunia digital seperti itu. Dan orang yang memiliki aset atau properti di dunia metaverse atau NFT secara umum itu bisa mengalami kelonjakan properti, kenaikan aset. Itulah yang kemudian kita dorong apa namanya untuk melaksanakan zakat. Jadi itu bisa berdiri sebagai satu mata kuliah menjelaskan aspek teknologinya, dimensi sosialnya sampai termasuk dimensi hukumnya. Teknik elektro, sejarah optika dan ilmu kelistrikan dalam peradaban Islam ada tokoh seperti Ibnul Haytham yang mungkin nanti di belakang akan saya spill sedikit karena sudah ada dalam PowerPoint saya. Fikih teknologi, fatwa-fatwa tarjih tentang isu energi dan rekayasa digital. Majelis Tarjih pernah mengeluarkan fatwa tentang energi terbarukan, renewable energy. Jadi banyak sebenarnya dari internal Muhammadiyah sendiri yang bisa digunakan sebagai bahan. Terkait dengan vokasi bisa mendirikan mata kuliah sejarah kerajinan dan tradisi hirfah. Hirfah itu artinya crafting dalam peradaban Islam. Fikih ketenagakerjaan, hak pekerja, kontrak kerja, dan K3 dalam Islam. Yang ini tadi sudah saya sebut, sudah ada putusan Majelis Tarjih tentang fikih ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian yang ingin saya elaborasi metodologi integrasi UMY. Secara umum
Ada 4 sumber pengetahuan yang harus kita mobilisasi dalam aktivitas akademik di perguruan tinggi. Baik itu pendidikan atau pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Yang pertama, sumber yang bersifat divine, yang bersifat wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu ya memang tidak semua wahyu. Ada yang berasal dari, ya Nabi ijtihad. Sebagai manusia kan Nabi juga berpikir bagaimana mengatasi situasi. Tapi Nabi berada dalam bimbingan wahyu. Jadi kita bisa lump together sebagai satu pengetahuan yang berasal dari sumber yang bersifat divine. Kemudian ada pengetahuan kesejarahan, pengayaan tradisi intelektual Islam, karena peradaban Islam sebelum datangnya zaman modern itu telah memproduksi ide, gagasan, karya, produk yang sayang sekali di zaman modern karena keterbatasan kita terhadap bahasa, sumber, dan karena proses pendidikan kita di perguruan tinggi yang kita tahu itu adalah produk atau teknologi sains yang berasal dari dunia modern atau dunia barat saja. Nah, jadi CISIK mendesain bahwa tradisi intelektual itu harus ada dalam aktivitas akademik kita. Jadi jangan diabaikan gitu. Maka harus ada proses menggali kembali, mendiskusikan ulang, walaupun nanti tidak semua relevan karena berbeda konteks gitu. Tapi kita harus punya kesadaran bahwa Islam itu punya warisan yang sangat kaya. Nah, yang ketiga adalah dialog kritis sosial humaniora. Jadi kemampuan berpikir seperti sosiolog, seperti antropolog, memahami dinamika kemasyarakatan, memahami dinamika kemanusiaan itu juga perlu dimiliki oleh siapapun, oleh orang yang bidangnya ilmu-ilmu keislaman seperti saya, atau seperti Bapak Ibu sekalian yang bidangnya adalah sains dan teknologi gitu. Jadi Islam itu sebenarnya tidak mensplit. Kalau jadi pakar teknologi ya udah kuasai itu saja gitu. Enggak, kita harus punya kemampuan wawasan yang bersifat umum, generik atau ensiklopedis, walaupun pengabdian kita, pendalaman kita pada bidang yang kita tekuni gitu. Jadi kita juga mendesain bahwa eh, pengajaran atau pendidikan juga perlu memobilisasi sumber-sumber terkait dengan sosial humaniora. Nah, yang terakhir adalah sains modern atau teknologi modern, yang semuanya adalah bidang Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor 4 ini sudah secara otomatis. Tetapi tetap harus masuk dalam pedoman kita karena eh, dalam bidang sosial humaniora atau ilmu politik seperti di saya sendiri gitu. Dosen-dosen asal usulnya atau habitusnya adalah sosial humaniora. Ini asal mereka, tapi yang mereka tidak kuasai adalah sains modern. Nah, ini juga kita dorong gitu. Jadi gimana mengajarkan sosial humaniora, mengajarkan governance, pemerintahan, kemudian komunikasi, HI, tapi juga memasukkan dimensi sains di dalam proses pendidikan gitu. Oke, kita mulai dari tadi yang kita sebut pertama adalah memobilisasi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam proses pengajaran. Bagus sekali tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Puji bahwa kelas harus dimulai dengan ngaji. Saya tuh mengajar berbagai mata kuliah, Pak Puji, yang tidak semuanya terkait dengan fikih, tidak semuanya terkait dengan apa namanya akidah akhlak. Saya mengajar apa namanya hubungan internasional, saya mengajar ekonomi politik internasional, tetapi saya mulai kelas dengan Al-Quran gitu. Saya mulai Al-Quran kelas dengan mengaji. Saya membayangkan itu yang akan lekat dalam memori mereka seumur hidup mereka. Mereka akan ingat ketika mereka tamat UMY, ketika mereka sudah bekerja di pemerintahan, sudah jadi duta besar. Wah, saya dulu di kelas di UMY baca Al-Quran gitu. Itu yang akan stuck dalam imajinasi, dalam ingatan gitu. Nah, saya kira itu suatu langkah yang sangat baik gitu. Jadi jangan merasa menyesal, jangan merasa bersalah kalau kita sudah memulai dari situ, tapi memang harus dikembangkan lebih jauh lagi. Nah, seperti apa sih memahami Al-Quran dan hadis untuk pendidikan, untuk pengajaran? Ini teorinya dalam ulumul tafsir, ulumul Quran kompleks, multi layers dan tidak harus tidak menjadi kewajiban kita mengetahuinya. Itu biarlah yang bidang-bidangnya spesifik Islamic Studies. Untuk kepentingan kita, kepentingan praktis, kita bisa memetakannya dua aja ayat-ayat Al-Quran hadis Nabi itu.
Ada yang disebut dengan petunjuk etis, nilai-nilai dasar, ada yang petunjuk konkret gitu. Jadi Al-Qur'an itu bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori itu. Apa itu petunjuk etis? Arahan Al-Quran dan As-Sunnah yang memberi bingkai moral dan nilai universal. Tidak selalu eksplisit menjelaskan fenomena teknis, tetapi mengarahkan agar ilmu tidak menyimpang dari misi kemaslahatan dan tauhid. Nah, semua disiplin, semua bidang ilmu dapat mencari petunjuk etisnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tugas kita adalah menemukan itu dan menggunakannya saat mengajar. Bukan sekedar membaca, tapi juga adalah menjelaskannya, mengeksplanasinya. Dan jangan khawatir Pak, Bu, kalau ngerasa oh saya ini kok bukan bukan bidang saya, bukan Islamic Studies, bukan Quran dan Sunnah. Al-Quran itu sendiri menyebutnya ayat Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi salah kalau orang membuat Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipenetrasi, harus orang-orang yang mengambil doktor di bidang Quran dan Sunnah, harus orang yang menguasai bahasa Arab. Enggak. Al-Quran itu bisa didekati, diambil hidayahnya oleh siapapun. Ambil ayat tertentu yang menurut Bapak Ibu relevan dengan bidang studinya, refleksikan. Dan semuanya bersifat personal, bersifat ijtihadi. Nggak ada kebenaran yang bersifat tunggal dalam hal ini. Nah, itulah kekayaan Al-Quran Sunnah. Nah, saya menyampaikan itu supaya Bapak Ibu sekalian memiliki kepercayaan diri untuk mendekati Al-Quran Sunnah. Tidak harus dosen AIK gitu. Jadi ada ini kalau menggunakan bahasa orang-orang sosial humaniora, demokratisasi dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi semua orang bisa mendekatinya, punya hak yang sama. Tapi kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang bersifat teknis, hukum. Nah, hukum itu kan menggunakan perangkatnya, hermeneutiknya, toolsnya. Nah, itu biar aja Majelis Tarjih PDM Bantul itu yang membahas itu, biar Ustadz Husnul Azhar gitu. Tapi kalau soal refleksi apa tentang paradigma, cara berpikir itu semua orang bisa melakukannya. Oke, saya lompat dulu apa yang disebut dengan petunjuk konkret. Apa yang maksud dengan petunjuk konkret? Ayat-ayat kauniyah atau deskripsi empiris Al-Quran yang secara eksplisit menggambarkan fenomena alam. Yang ini dapat menjadi pijakan langsung bagi pengembangan ilmu teknik melalui metode ilmiah. Nah, tugas peneliti atau pengajar adalah menguraikan ayat-ayat tersebut dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Jadi Al-Quran itu sangat teknikal, nyebut tentang besi gitu ya, nyebut tentang petir gitu, nyebut tentang hewan-hewan tertentu, nyamuk, lebah, yang tugas kita dalam disiplin ilmu teknik adalah menguraikannya dengan perangkat kita gitu. Itulah yang membuat Islam itu menjadi rasional, Islam itu menjadi akademik dan kita memiliki kepuasan gitu ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu. Oke, jadi itu kategori ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi, petunjuk etis dan petunjuk konkret. Saya memberikan beberapa contoh saja ya. Ini sekedar apa namanya example gitu. Dari prodi sipil misalnya kita bisa mengambil satu petunjuk etis atau nilai dasar dari Al-Quran surah Al-Baqarah 11 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi. Dari sini kita bisa membawanya kepada penjelasan mengenai etika infrastruktur. Rekayasa harus menjaga bukan merusak lingkungan. Tuh. Dari prodi teknik elektro ketika berbicara tentang apa dalam surah Ar-Rahman ayat 33 eh, manusia didorong untuk menguasai langit dan bumi. Inovasi teknologi listrik wajib berpijak pada tanggung jawab moral bukan sekedar ambisi. Coba kita cek surat Ar-Rahman ayat 33. Ar-Rahman ayat ke 33 supaya kita punya sense-nya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Nah, jadi coba ayat ini dibaca dengan refleksi
dan disampaikan refleksi itu kepada mahasiswa di dalam kelas gitu. Kita uraikan dengan pendekatan eksplanatif. Kemudian dari teknik informatika surah Al-Hujurat ayat 6, fatabayyanu, perintah untuk tabayun itu bisa menjadi etika rekayasa perangkat lunak, ada verifikasi data sebelum diproses dan disebarkan sistem AI. Kemudian dari teknik mesin, surah Al-Anbiya ayat 80, Allah mengajarkan membuat baju besi, dir' untuk melindungi diri. Nah ini terkait dengan nilai rekayasa material dan manufaktur, teknologi harus bertujuan melindungi dan mensejahterakan bukan sekedar efisiensi produk. Banyak yang masih bisa kita kembangkan. Kemudian vokasi, perintah untuk itkon profesional bisa dihubungkan dengan standar kualitas kerja, prinsip quality assurance, workmanship dalam pendidikan vokasi. Mengerjakan tugas teknis dengan sungguh-sungguh adalah ibadah. Oke, nah ini contoh dari petunjuk konkret dari ayat Al-Quran, dari surat dari Prodi Teknik Sipil misalnya kita mengambil cerita tentang Zulkarnain yang menggunakan besi dan tembaga cair untuk membangun dinding penghalang. Jadi Bapak, bayangkan Zulkarnain itu jauh sebelum Nabi Muhammad hidup. Ada yang mengatakan dia itu Cyrus kalau dalam Bible, dalam sejarah apa namanya peradaban kuno, ada tokoh yang menaklukkan peradaban Timur Tengah lebih daripada Alexander the Great. Cyrus namanya, ada yang menghubungkan Zulkarnain itu bisa jadi Cyrus dalam sejarah kita itu. Dia membangun gedung yang sudah setinggi dengan gunung, terbuat dari hadit, terbuat dari besi. Jadi zaman itu sebenarnya sudah ada teknologi. Nah, ini bisa dihubungkan dengan aspek-aspek teknikal dalam teknik sipil sendiri. Kemudian dari bidang selanjutnya teknik elektro ketika bicara tentang deskripsi fisik cahaya bisa dihubungkan dengan optik dan fotonika. Kemudian tentang kilat bisa dihubungkan dengan teknik kelistrikan. Tentang dalam di bidang teknik informatika bisa dihubungkan dengan surah Al-Zalzalah ayat 45. Wa akhrajatil ardu asqalaha bisa dihubungkan dengan sensor and Internet of Things. Kemudian dalam teknik mesin tadi terkait dengan angin yang dikendalikan untuk menggerakkan kapal Nabi Sulaiman, peleburan tembaga menjadi kolam, ini bisa dihubungkan dengan konversi energi. Oke, dan UMBA sendiri melalui DAIK, Direktur Agama Islam Muhammadiyah, dan juga kita berkontribusi, CISIK berkontribusi menyusun indeks Al-Quran Hadis yang ini bisa digunakan untuk mencari ayat mana sih yang relevan, ayat mana sih yang bisa kita jelaskan di kelas, kita eksplanasi gitu. Ini saya kira bisa dibagikan secara gratis di setiap grup ada PDF-nya. Saya sudah tanya ke teman-teman Daik, insya Allah katanya boleh. Saya mengusulkan supaya jangan tebel-tebel itu kan sekarang kan per fakultas. Fakultas gimana orang belinya, gimana orang ngebukanya. Disusun aja indeks itu per prodi. Ayat-ayat informatika apa, mesin apa, elektrik apa, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya adalah memobilisasi menggunakan tradisi intelektual Islam dalam proses pendidikan. Jadi ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan kita, peneliti zaman dulu itu sudah memproduksi pengetahuan dan sayang sekali orang zaman modern taunya kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab itu hanya ada dalam bidang syariah saja, fikih saja, Quran hadis saja padahal sangat luas. Di samping bidang filsafat, hukum, bahkan juga ada warisan-warisan intelektual di bidang STEM gitu. Nah, menggunakan itu, memobilisasi itu bukan sekedar untuk bernostalgia, romantisasi masa lalu, tapi sebagai sumber pengetahuan yang bisa kita terapkan, bisa kita kontekstualisasikan di zaman sekarang. Lebih-lebih supaya tidak barat sentris, tidak eurosentris gitu. Supaya kita menyadari bahwa Islam itu telah meletakkan fondasi pengetahuan yang sangat kaya. Ini langkah-langkah teknisnya, ada yang disebut dengan penyerapan gagasan dulu, dibaca seluas-luasnya. Dan juga tentu saja bisa ada kritik kepada tradisi intelektual masa lalu. Kemudian ada kontekstualisasi apa insight yang relevan.
untuk bidang kita masing-masing, untuk rekayasa sipil, elektro, informatika, dan mesin. Dan perlu diketahui ketika bicara tentang bagaimana pandangan ulama tentang sains itu tidak tunggal. Ya, memang ini tantangan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Berpikir ala apa ya, sosial humaniora, sejarah, intelektual, itu bukan berpikir tentang satu kebenaran, tetapi berbagai mazhab tentang apa itu kebenaran. Saya ingin menceritakan ini buku yang terbit sangat-sangat baru di tahun 2026. Jadi dia petakan paling tidak ada 7 mazhab dalam memandang sains dalam sejarah Islam. Jadi apa itu sains? Bagaimana sumber kebenaran sains? Bagaimana ketika sains berbenturan dengan wahyu, berbenturan dengan Al-Quran Sunnah? Itu tidak satu kata. Nah minimal ada 7 mazhab ini. Ya kalau mau dibaca tentu saja ini sangat memperkaya apa namanya pengetahuan kita gitu. Kemudian terkait dengan sejarah sains tadi, ini buku yang saya gunakan juga di kelas ketika mengajar AIK 4. AIK 4 itu Islam dan Sains, The Making of Islamic Science. Jadi sejarah sains dari waktu ke waktu. Misalnya ya, itu yang ke chapter 4 itu bab keempat bicara tentang masjid, lab, dan pasar. Wah, passion gitu. Senang banget saya membaca ini dan menyampaikannya ke mahasiswa. Jadi di samping mereka punya pengetahuan vokasional tapi punya punya pengetahuan sejarah juga. Nah, itu yang penting itu. Kemudian bicara tentang kapan sih terjadi kemunduran sains gitu. Dan bagaimana nasib Islam di depan sains modern gitu ya. Ini tokoh-tokoh yang bisa kita mobilisasi ketika kita mendidik, mengajar. Ada namanya Al-Jazari. Nah, coba siapa di sini yang sudah familiar dengan nama Al-Jazari? Ini sangat monumental sosoknya dan pemikirannya, menulis buku judulnya Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, buku pengetahuan perangkat rekayasa, merancang 100 lebih mesin dan perangkat hidrolik, insinyur pionir, kemudian melakukan rekayasa logam presisi dan fondasi teknik sipil dan mesin karena telah merancang sistem kincir angin jembatan putar. Kemudian untuk teknik elektro ada tokoh yang bernama Ibnul Haytham, teknik informatika ada tokoh yang bernama Al-Khawarizmi. Yang cobalah kita ngepush diri sendiri, coba kita dalami nama-nama tokoh ini, kita refleksikan dan kita bawa dalam proses mengajar di kelas untuk setiap dosen. Ini beberapa sumber yang bisa kita baca tentang sejarah sains dalam peradaban Islam, kosmologi, matematika, astronomi, astrologi, geografi, kedokteran, natural sciences, kimia, optik, dan lain-lain. Yang ini juga saya gunakan di kelas ketika mengajar mata kuliah AIK 4. Nah, selanjutnya adalah tugas kita membawa teori atau sudut pandang sosial humaniora dalam mengajar di kelas. Ada yang disebut dengan proses menyaring, mengkritik, dan mengkontekstualkan. Misalnya ya, dalam prodi teknik sipil dan mesin ada yang disebut dengan konsep sustainability. Itu kan sebenarnya konsep sosial humaniora. Di dunia akademia barat itu sudah berdiri sebagai satu prodi loh, Pak. Saya dulu sekolah di Arizona, Arizona State University, ada apa namanya bidang sustainability. Jadi teman saya ngambil S3 di situ, jadi berbicara tentang teknik industri, tentang lingkungan hidup, tentang mesin dan lain-lainnya, tapi diberi perspektif sosial humanioranya. Nah, kita bisa melengkapi pengajaran kita dari sudut pandang itu, tapi jangan lupa itu difilter karena mereka tetap melihat konsep sustainability itu dari sudut pandang barat gitu. Terkait dengan informatika juga diskusi tentang privacy data, hak digital. Barat kan apa konsepnya freedom dan individualisme. Jadi makanya berhati-hati kita kalau kita menggunakan buku-buku ajar dari dunia barat. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti haram. Peradaban Islam itu peradaban terbuka, tapi tetap harus waspada terus. Jangan-jangan asumsi dasarnya tentang kebebasan, tentang apa hak individu itu nggak cocok dengan Islam gitu. Nah ini yang harus kita sama-sama perhatikan baik-baik. Kemudian ini langkah keempat,
apa ini cara bacanya? Pengayaan sains. Nah, ya, bagian ini tidak perlu saya jelaskan lah karena ini bidang teknik. Cuman saya merekomendasikan buku ini, buku yang sangat aksesibel, ditulis oleh pemikir Muslim. Ini Bapak Ibu buka Google Scholar-nya. Nidal Qosum itu pemikir Muslim tingkat dunia. Apa namanya? Citasinya sangat-sangat tinggi. Dan dia menariknya, di samping saintis dalam pengertian sebenarnya, apa namanya al-alim fi ma'nahu al-haqiqi, dia juga orang yang diberikan Allah anugerah kemampuan menjelaskan sains kepada orang umum. Jadi kemampuan komunikasi, kemampuan menyederhanakan topik itu dia miliki. Nah, dia menulis berbagai buku terkait dengan sains untuk kalangan akademisi, tapi tetap ilmiah, dan juga untuk pemula, untuk orang-orang yang sebenarnya bukan bidang studinya itu STEM itu sendiri atau sains sendiri. Saya gunakan di kelas ini, saya masukkan dalam apa namanya bahan ajar untuk jadi bahan bacaan mahasiswa tingkat S1. Apa sih sains itu? Nah, dia berulang-ulang mengingatkan jangan sampai jatuh kepada pseudo science. Jadi sains tipuan, sains semu gitu. Yang sayang sekali banyak ulama-ulama kita, ulama Quran, hadis, tafsir hadis yang ya nggak ngerti, berangkat dari semangat aja Al-Quran hadis, tapi ketika menjelaskannya dengan bahasa sains itu banyak kelirunya gitu. Di antaranya ya eh, di Indonesia juga saya kira banyak ulama-ulama yang memiliki nama besar, kemudian menjelaskan ke publik, menghubungkan teori-teori tertentu, tapi sebenarnya cara menjelaskannya itu problematik dilihat dari sudut pandang sains gitu. Nah, dia peringatkan jangan sampai jatuh kepada kategori itu. Jadi ini buku sangat saya rekomendasikan. Nah, ini juga bisa dibawa ke kelas. Fatwa Tarjih sebagai bahan ajar integratif dapat menjadi bahan untuk studi kasus. Di dalamnya fatwa tarjih itu kompleks, ada hukum sendiri, dan kalau ada hukum pasti ada Al-Quran, Sunnah, qaul-qaul ulama, ada sains modern, dan ada rekayasa teknologi. Tadi sudah saya sebutkan apa namanya majelis tarjih membahas ini berulang-ulang sejak tahun 2022. Hukum kripto itu apa? Harus diakui tahun 2022 diharamkan secara mutlak kripto, baik sebagai aset untuk investasi dan juga sebagai alat tukar. Kenapa waktu itu haram? Ya karena belum ngerti. Jadi masih apa sih ini? Masih abu-abu remang-remang. Udahlah, daripada umat nanti ketipu, kejebak, rugi, haram gitu. Nah, tapi setelah kita mengkaji betul-betul dalam, kita undang para ahli. Dan ini makanya saya suka dengan topik ini karena di dalamnya itu ada teknologi, ada blockchain yang kita bahas mengundang para ahli. Dan di dalamnya ada ilmu ekonomi, Pak. Senang banget saya ada bicara tentang scarcity, kelangkaan, bicara tentang hukum supply and demand gitu. Dan pada akhirnya berbicara tentang fikih, bicara tentang dalil-dalil. Jadi secara otomatis membawa ini ke kelas itu sudah sifatnya interdisipliner gitu. Nah, silakan digunakan untuk mengelaborasi di kelas. Termasuk zakat aset dan penghasilan digital yang tadi sudah saya sebutkan di awal, termasuk tentang wajibnya orang apa namanya membayar zakat kalau dia properti di apa namanya di metaverse-nya sudah mengalami kenaikan apa namanya harga, dia memperoleh kekayaan gitu. Termasuk juga di dalamnya dibahas tentang penghasilan digital itu bagaimana orang apa namanya jadi konten kreator, jadi YouTuber atau Shopee affiliate. Nah, di dalamnya kan ada ekonomi juga itu. Kan sekarang ada orang bisa kaya tanpa harus jualan. Jadi cukup dia affiliate kan. Nah, Majelis Tarjih mengkaji itu dan mengeluarkan putusan, mengeluarkan fatwa. Ini monggo bisa dipakai juga. Kemudian stem cell. Ini juga tema yang menarik. Beberapa hari yang lalu saya dan Ustadz Husnul Azhar elaborasi di pengajian PDM Bantul. Di dalamnya ada kedokteran, ada teknologi, ada dalil-dalil syar'i gitu. Saya kira itu
ini peran masing-masing, peran prodi, dosen, peran daik. Jadi kita semua punya tanggung jawab. Dan sebagai penutup dan kesimpulan, dosen teknik UMY adalah pionir integrasi sains modern dan Islami. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Puji. Baik, terima kasih sekali Pak Rafiq. Materinya luar biasa sekali terkait dengan apa kata kuncinya ya integrasi HIK di akademik seperti itu. Sebelum mungkin jika ada Bapak Ibu ada yang mau eh, menyampaikan hal yang bisa didiskusikan, kalau dari saya sendiri tadi yang ini Pak Rofik terkait dengan bahwa memang AIK di kita itu karena kita basicnya AIK kampusnya artinya tidak hanya benar memang tidak hanya menjadi terus ini terintegrasi di dalam mata kuliah gitu seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana kita sampai ke apa namanya menciptakan mendesain luaran kita yaitu alumni itu yang memang keluar tidak hanya membawa ilmu dari masing-masing prodinya, tapi harus berbalut dengan AIK dengan baik seperti itu. Dan mungkin ini Pak Rafiq jadi kalau di kita sendiri berarti secara ini Pak, saya ingat dulu Pak Prof Haris itu menyampaikan kalau eh, alumni kita itu belum disurvei. Kalau sekarang sepertinya sudah mulai kalau nggak salah terkait dengan dia setelah dia bekerja profesional itu terus apa namanya kemuhamadiannya itu bagaimana seperti itu. Itu yang apa namanya kemarin sudah ada hasilnya tapi masih baru awal kalau nggak salah. Jadi mungkin masih datanya belum belum komplit, mungkin belum semua sehingga terlihat bahwa alumni kita itu dari sisi apa namanya, misalnya menjadi aktif di Muhammadiyah atau apa itu masih masih sedikit kalau nggak salah seperti itu. Nah itu mungkin jadi kita jadi dengan materi ini itu ya nanti kita berpikirnya itu ya apakah benar-benar kita sudah menanamkan AIK di dalam ilmu-ilmu kita itu sudah benar-benar apa namanya menjiwai sehingga nanti ketika keluar sudah bekerja sebagai eh, profesional itu masih terbawa seperti itu. Nah itu mungkin ya nanti sebagai masukan dari kami juga fakultas terkait bagaimana menggali itu di alumni. Kemudian ini Mas Rafiq terkait dengan mata kuliah yang stand alone tadi. Ya. Ya mungkin nanti di fakultas ini akan kita kita petani Pak apa mana-mana yang memang sudah seperti itu. Saya sendiri pernah ngobrol dengan yang pertanian mereka memang nama kalau dulu seingat saya nama mata kuliah AIK-nya itu tidak Muhammadiyah atau apa seperti jadi mata kuliah tersendiri gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud. Nah, mungkin nanti di kami di Fakultas Teknik coba ya, nanti eh, ada mata kuliah yang sifatnya pilihan, yang apa namanya, yang stand alone tadi itu, yang mungkin itu bisa menjadi dosen yang mau mengajar itu jadi fokus benar-benar menggali tadi elaborasi yang tadi disampaikan di belakang tadi itu bisa jadi lebih dalam seperti itu. Dan mungkin ini kalau dari saya sendiri, dari penjelasan tadi itu memang benar ya bahwa saya sendiri kayak nggak percaya karena saya dosen AIK juga apa namanya bukan dosen AIK pengetahuan terkait dengan AIK juga karena tidak setiap hari membaca semuanya yang saya baca ya ilmu-ilmu yang terkait dengan saya sehingga kepercayaan diri itu apa namanya ya nggak pedenya itu menonjol gitu ketika kita mau membahas terkait dengan integrasi Al-Islam dan Muhammadiyah di mata kuliah seperti itu dan mungkin tadi dari sekilas ya terkait dengan petunjuk etis dan petunjuk konkret itu ya
intinya sedikit membuka, kalau dari saya sendiri membuka wawasan saya sendiri yang tidak masalah sebenarnya. Terkait dengan bagaimana kita menggali sendiri apa namanya Al-Quran atau Al-Hadis ke dalam mata kuliah kita seperti itu. Karena khawatir kita itu salah terus nanti kita sampaikan ke mahasiswa, wah sesuatu yang salah gitu Pak. Itu yang saya pikir itu menjadi ini problem yang ada di dosen-dosen seperti itu gitu. Kalau dosen AIK mungkin secara ilmu AIK-nya tidak masalah, mungkin beliau-beliau itu yang agak eh, apa namanya, benar nggak ini kalau ke mata kuliah ini seperti ini nggak? Jadi ilmu-ilmu ilmu apa namanya ilmu prodinya itu yang mungkin karena tidak tahu persis sehingga nggak pedenya malah ke sana seperti itu. Nah itu mungkin nanti permasalahannya bisa bisa harus apa dipertemukan sehingga apa namanya ya integrasinya itu benar-benar tadi itu benar-benar menjiwai gitu, tidak hanya konteks atau apa seperti itu. Kemudian dari materi ini sebenarnya saya mungkin ada ide atau apa namanya punya gagasan bahwa ini juga ada Pak Azhar ya, Pak Azhar dan Pak Romansyah dan yang lainnya dosen AIK di Fakultas Nggih. Teknik. Mungkin ini Pak nanti di pengajian kita sudah setting ya di pengajian Jumat itu satunya nanti materi terkait dengan tahsin ya Pak Azhar ya. Nggih. Kemudian yang kedua materi-materi terkait dengan umum di Al-Islam. Nah, ini mungkin menjadi salah satu materi Pak. Jadi nanti apa namanya? Ketika membahas pengajian di teknik, salah satunya ya tadi itu eh, yang kripto tadi itu mungkin bisa menjadi salah satu bahan. Kemudian eh, terkait dengan mata kuliah atau ilmu di TI atau apa itu nanti mungkin bisa digali nih Pak Azhar dan teman-teman sehingga eh, apa namanya Pak gagasan atau contoh-contoh integrasinya itu bisa tersampaikan terus-menerus gitu ke dosen itu sehingga tidak apa namanya ya tadi itu untuk menimbulkan kepercayaan dirinya itu eh, terus-terus dipupuk seperti itu Pak Azhar dan teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya sedikit menangkap apa yang disampaikan Pak Rofik hari ini. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan, ini masih ada waktu luang, ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Nggih, Kita mungkin sampai jam 10 maksimal 10.30 lah. nggih, saya Pak Puji nggih. Monggo Nggih. Asdar. Nggih, terima kasih Pak Puji, Ustadz Taufik dan Bapak Ibu sekalian. Oke, melanjutkan dari yang disampaikan Pak Puji tadi. Oke, jadi begini Ustadz Taufik, menindaklanjuti beberapa program yang dari UNIF itu kan kemudian misalnya yang dari Taksin kemarin itu kan bapak-bapak ibu dosen teknik mesin, teknik, nggih, Fakultas Teknik itu pengen untuk lebih apa mendalami taksinya, maka kemudian kemarin fakultas itu mengadakan kajian tajwid. Nggih, jadi Hmm. ada kajian rutin nggih, tiap Jumat itu nggih. Nah, itu kemudian kemarin sudah direncanakan nanti yang pertemuannya dibagi, nggih, dibagi untuk kajian tajwid, kemudian nanti kajian yang seperti biasanya. Nah, mungkin mungkin nanti ngeten Pak Puji. Jadi untuk yang kajian yang tidak tajwid itu nanti mungkin kita susun semacam kurikulum begitu, nanti kajian-kajian ayat yang memang berkaitan dengan integrasi. Sehingga nanti misalnya, oh kajian yang pekan ini nanti untuk ayat-ayat yang berkaitan dengan teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Nah, sehingga nanti itu nanti bagian dari nopo nggih, tafhim nggih, pemahaman dari ayat-ayat yang mungkin nanti dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketika mengajar di mata kuliah di yang basic prodi tadi itu. Nah, sehingga nanti ya selain kita juga mengetahui pemahaman tentang Al-Qur'an itu nanti juga bisa kita apa namanya sampaikan ketika mengajar di matkul masing-masing. Saya kira nanti bisa kita tindak lanjuti seperti itu Pak Puji. Nggih. Nah, kemudian
Ustadz Taufik, nggih. Jadi misal ini ya apa penyampaian saja, nggih. Di teknik mesin ini kan sekarang sedang diadakan ya semacam evaluasi kurikulum begitu. Oke. Nah, kemarin itu kan di tahun-tahun sebelumnya itu ada semacam kewajiban hafalan. Jadi setiap mata kuliah nanti ada hafalan ayat surat tertentu begitu. Nah, itu kemarin setelah kami evaluasi, satu sisi memang agak memberatkan bagi mahasiswa. Kemudian di sisi lain kan kita punya tugas untuk integrasi ini. Nah, sehingga ini kemarin sudah kita rancang, nggih. Jadi karena kita sudah punya indeks Al-Quran dan Sain itu, nah nanti akan kita bagi-bagi ya setiap nanti matkul, kemudian setiap pertemuan akan kita carikan ayat-ayat yang memang sesuai dengan kajian itu. Nah, sehingga kemudian nanti tiap Bapak Ibu dosen masuk untuk mengajar nanti itu sudah apa diawali dengan membaca. Jadi yang tadinya menghafal tadi itu kemudian distorkan ini dibaca. Kemudian nanti akan disampaikan makna atau isi daripada ayat-ayat itu. Nah, itu apa namanya bagian dari usaha kami di Prodi untuk integrasi ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, tadi juga apa melanjutkan dari Pak Puji tadi, mungkin memang nanti harus ada perkumpulan nopo nggih tersendiri nanti berkaitan dengan mata kuliah eh, yang mata kuliah AIK, mata kuliah keislaman yang subjek lem tadi ya. Ya, Nah, yaitu nanti mungkin harus ada rembukan khusus Pak Puji. Nanti misalnya tiap prodi nanti perwakilan yang dari AIK, kemudian perwakilan dari sekretaris prodi misalnya untuk mulai menggagas itu mungkin ya. Sehingga nanti di teknik mesin kira-kira bisa tidak diadakan apa, teknik sipil apa, elektro apa misalnya, sehingga nanti makin lengkap tadi. Nggih. Tidak hanya cukup di AIK 1, 2, 3, 4, tapi nanti bisa ada tambahan yang tadi. Nggih. Saya kira itu tambahan dari saya, Ustadz Taufik dan Pak Uji. Nggih. Matur nuwun. Ini matur nuwun, Mas Azhar. Sedikit pertanyaan, Rafiq. Ini sih teknis terkait bukan masalah materi, tapi misalnya begini, kalau ada dosen, ya, ada dosen yang sedang menyusun RPS, kemudian tadi menggali, mengelaborasi terkait dengan ayat atau sunnah tadi, terus apa ya, kita ya tadi itu dosen itu kan biasanya nggak yakin atau apa namanya kurang pede tadi itu. Nah, apakah dari CISIK atau dari mana ya kita memang sudah ada panduan, tapi kalau yang di panduan itu belum ada, Hmm. terus menemukan yang baru, nah itu nanti prosesnya nanti seperti apa ya, biar kita juga pengen kayak di apa bukan dilegalkan, tapi kayak Hmm. dicek dulu sehingga ini ya benar enggak masalah gitu. Walaupun mungkin ada dosen yang sudah PD sendiri langsung disampaikan ke mahasiswa, tapi mungkin ada dosen-dosen yang Pak ini perlu divalidasi seperti itu. Itu pripun Pak Rafiq? nggih. Saya tanggapi secara keseluruhan ya Pak dari awal tadi. Pertama, saya senang sekali kalau ada perencanaan ke depan untuk metani potensi-potensi untuk membuat stand-alone subject. Tapi saya ingin menitipkan pesan kalau bisa eh, mengadakan mata kuliah itu jangan menghapus mata kuliah AIK yang sudah ada dari universitas melalui DAIK. Kan ada 4 itu ya, ada 4 komponen. Karena 4 hal itu semuanya ya semuanya penting. Memang ada beberapa praktek, tadi sudah disebutkan oleh Pak Puji di pertanyaan misalnya. Jadi mata kuliah AIK yang dari universitas itu kemudian nyampe di pertanian dikontekstualisasikan untuk kebutuhan pertanian sendiri. Nah, padahal kita kan mata kuliah yang pertama itu akidah dan kemanusiaan, yaitu jangan dirubah-rubah lah. Gimana pun belajarnya akidah itu wajib gitu.
Walaupun kalau penjelasannya dihubungkan dengan akidah dalam pertanian boleh gitu. Kemudian fikih, ya kan di situ dibahas tentang apa namanya fikih ibadah sampai fikih muamalah tentang hukum pernikahan, pembagian waris. Yang kalau itu nggak diajarkan, jadi alumni kita nggak punya wawasan mendasar tentang basic-basic tentang fikih keluarga itu gitu. Nah, jadi kalau ingin mendirikan subjek alone, sifatnya kan berarti menambah. Kalau mungkin udah kebanyakan mata kuliah, nah ada ruang berijtihad sebenarnya. AIK 4 itu kan Islam dan Sains. Nah, disitulah kalau kesulitan membuat sendiri, ya Islam dan Sains itu kontennya sesuai dengan kebutuhan di setiap prodi gitu. Saya dulu termasuk menyayangkan Islam dan Sains itu diseragamkan di tingkat universitas, kan bahkan mahasiswanya digabungkan tuh. Jadi semua saya semester lalu ngajar ada anak akuntansi, teknik mesin, teknik informatika, HI. Ngajarnya jadi susah banget gitu. Jadi paling ayat-ayat umum tentang sains, temenin sejarah umum sejarah umum sains, nggak bisa kita detail gitu. Nah, memang kalau bisa kita perjuangkan juga Ustadz Azhar, Islam Oke. dan sains itu diajarkan sesuai dengan kebutuhan prodi. Basis Sehingga prodi. prodi kalau ingin membuat stand alone subject, tidak harus berpikir mana yang harus dibuang mata kuliahnya, mana yang harus disingkirkan, dieliminasi untuk bisa memasukkan mata kuliah ini gitu. Jadi itu kemudian masalah problem kepercayaan diri ya saya sejak awal memang menangkap ada gejala yang kuat seperti itu di lingkungan UMY dan memang itu ada asal usulnya menurut saya ada akarnya. Kadang-kadang kita menjumpai ustadz ya atau sarjana Islamic Studies itu yang kecenderungannya menakut-nakuti publik gitu. Wah, itu nggak boleh gitu. Jadi ada kecenderungan memonopoli otoritas untuk berbicara tentang apa itu Islam. Nah, itu yang nggak boleh itu. Jadi itu evaluasi lah untuk saya, untuk Ustadz Ustadz Azhar, Ustadz Romansa dan lain-lain. Jadi semua orang sebenarnya Muslim punya pengalaman dalam beragama yang itu ya valid itu. Sepanjang tidak masuk kepada hal-hal yang bersifat teknikal khususnya yang saya sebut tadi di bidang hukum. Hukum pun sebenarnya kalau kita mau jujur lagi, hukum itu kan sifatnya zonni, sifatnya probabilistik. Kan nggak ada satu masalah hukum tuh yang tidak ada perdebatannya. Pasti ulama asli berbeda pendapat. Kripto di Indonesia ini baru Muhammadiyah yang membolehkan kripto dengan syarat MUI NU masih mengatakan kripto itu haram karena dianggap tidak pasti, tidak jelas objek fisiknya apa gitu. Jadi pun kalau hukum, maaf dosen-dosen yang bidangnya sains ngomong tentang hukum berbicara dari perspektif masing-masing, ya itu masih dalam ranah probabilitas juga. Jadi kalau salah dalam berijtihad sebenarnya dapat pahala itu. Nah, yang tidak boleh sekali itu adalah kalau kita masuk menyentuh hal-hal yang sifatnya qot'i, sifatnya konstan dan memang nggak boleh dirubah. Haramnya minum khamar, haramnya berzina, haramnya berbohong, membunuh, dan tidak mungkin ada dosen UMY yang menyentuh wilayah itu ketika bicara tentang hukum. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagus sekali Ustaz Azhar kalau bisa materi pengajiannya diperkaya. Materi tahsin itu betul bagus dan memang tahsin itu aksesibel untuk semua orang. Antara yang profesor, antara yang dosen pemula atau tendik itu bisa duduk bareng dan semuanya bisa menangkap. Jadi itu ilmu yang untuk semua kalangan. Tapi juga tolong diperhatikan materi-materi yang sifatnya tambahan, masukkan fatwa tarjih di bidang sains tadi saya nyebut ada fikih tenaga kerjaan termasuk juga ada fikih tata kelola. Nah, itu untuk menguatkan AIK kita dan memberi suplai bahan ajar di kelas gitu. Terkait dengan membedah RPS atau membedah ayat mana yang cocok, kita bisa adakan program bersama Pak Puji. Jadi bisa diadakan acara bareng, fisik bisa juga disupport oleh Daik dan setiap prodi bisa berbasis prodi, bisa berbasis fakultas. Jadi bisa kita atur teknis pelaksanaannya. Demikian. Oke, terima kasih Rofik terkait penjelasannya. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Izin Pak Puji. Monggo Mas Nur. Nggih.
Matur nuwun Pak Puji, Pak Rofik. Mungkin eh, diskusi sedikit terkait ada kegelisahan pribadi begitu nggih. Perkenalkan dulu Pak Rofik, saya Mas Nur dari Teknologi Elektromedis, dosen baru, belum punya Jabfung, belum Serdos juga. Dan saya alumni juga dari UMY S1 Teknik Elektro. Saya murid dari mahasiswanya almarhum Pak Nawari ini. Jadi saya ingin mungkin menyampaikan kegelisahannya begini. Dulu Pak Nawari itu mengajarkan kepada kami bahwa eh, setelah lulus, maka yang penting dari kita adalah sebagai seorang Muslim bagaimana menginternalisasikan nilai Islam sehingga kalau secara singkat nggih, orang itu nyaman dengan cara kita berislam. Jangan sampai, mohon maaf nih, ini saya ngikutin ayat Baitul Arqam, kemudian agenda tahsin dan seterusnya, contoh seperti itu, ataupun teman-teman yang lain ngajinya lancar, mohon izin juga, misal mengisi kajian di mana-mana. Tapi secara profesional maupun personal, banyak orang memotret pribadinya bermasalah begitu. Ada, kami juga menerima beberapa laporan dari mahasiswa, contohnya, Pak, ini kok kalau ngajar begitu ngambek sama kami, padahal kami sudah mengikuti kontrak, timingnya sudah pas. Tapi kok begitu masuk, ngasih tugas, tugasnya tidak terukur, kemudian ngasih nilai berdasarkan maunya beliau. Sehingga kami merasa terzolimi dan dirugikan, Pak. Itu karena saya kebetulan menjadi sekprodi dan menerima laporan seperti itu. Nah, salah satu kegelisahannya itu. Jadi, Pak, mungkin eh, saya bisa memahami dan saya senang sekali dengan UMY bagaimana internalisasi AIK-nya itu masuk ke dalam mata kuliah yang ada di kampus, yang ada di prodi. Tapi baseline-nya Bapak Pak Rofi, Pak Puji dan Ustadz Azhar, bagaimana seorang intelektual seperti kita, apalagi kampus kita Muhammadiyah itu mampu mampu mencerminkan Islam tuh yang sesungguhnya begitu. Karena kalau tadi kita belajar tentang contohnya tentang sejarah, bagaimana cendekiawan Muslim itu eh, mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa, itu kan dari sikapnya terhadap bagaimana menginternalisasikan AIK, Al-Quran, dan Sunnah begitu. Contoh mungkin ini juga saya walaupun ini nggih, mohon izin juga saya menerapkannya dari dosen S1 almarhum Pak Nawari dan dosen-dosen saya yang lain maupun dosen S2 mengajarkannya begini. Kalau ngajar atau kita meningkatkan ilmu pengetahuan, makin tinggi ilmunya, maka asas yang pertama itu akan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dan takwa kita juga akan naik begitu. Nah, turunannya takut kalau kita yang sampaikan kepada mahasiswa itu salah. Takut kalau itu bertentangan dengan AIKA, takut tidak adil dan sebagainya. Nah, itu mungkin kalau boleh diskusi ataupun usul dari DAIKA, Poncisik maupun fakultas bisa juga memonitoring bagaimana eh, internalisasi nilai Islam kita bagi dosen-dosen maupun tendik, di mana itu yang nanti bagi saya tidak hanya transfer ke knowledge saja secara ilmu pengetahuan, tapi juga transfer spiritual ke knowledge gitu ya kepada adik-adik mahasiswa kita yang nanti juga akan lulus, yang melihat atau mengcopy bahkan karakter kita ketika mengajar, ketika bersosial dengan mereka itu yang akan di-copy. Mungkin itu Pak Rofik, Pak Puji dan Ustaz Tahar. Mungkin mohon maaf jika kalau ada pemilihan kata dari saya yang kurang berkenan. Ngeten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sekali Mas Nur, apa namanya, komen atau saran atau apalah itu. Menurut saya itu dalam sekali Pak Rofik, terkait dengan itu karena seperti tadi itu. Jadi bayangan saya memang tidak hanya sekedar konteks kita menempelkan apa namanya, ayat di dalam RPS, tapi ya itu memang dijiwai oleh dosennya itu, sehingga nanti ya si mahasiswanya tadi itu juga memang dapatnya itu eh, dapatnya itu sampai ke dalam, sehingga nanti untuk aplikasi di lapangan itu terpancar dengan sendirinya sebenarnya seperti itu. Jadi tidak tidak yang syarat tekstual saja bahwa ada ini, tapi
secara apa namanya ya terpancar dengan dia itu kalau sudah dari hati ya akan kelihatan sendiri. Dia diam juga akan kelihatan, nggak ngomong juga kelihatan, ngomong apalagi akan terlihat pancaran seperti apa. Dan mungkin itu yang dimaksud Mas Nur. Kemudian memang sampai dengan saat ini untuk penilaian atau apa monitoring terkait dengan itu ya masih masih ini Mas memang masih karena memang ya tadi saya sampaikan kita itu internalisasi atau integrasinya itu masih tipis gitu loh, masih tipis sehingga kayak kalau buku ya belum dibedah secara isinya tapi kelengkapan bukunya ada covernya, ada daftar isinya dan seterusnya seperti itu. Jadi mungkin nanti ya perlu kita apa namanya kita cermati lagi tapi menurut saya ya memang kelengkapan tadi memang harus ada dulu, baru nanti lebih ke dalam lagi terkait dengan apa-apa yang dihasilkan dari internalisasi itu seperti apa, gitu. Seperti itu. Mungkin itu pendapat saya, Mas Nur. Ini ada Pak Darza sudah aktif, Nggih, izin karena ini ada tetangga yang meninggal, Pak Darza. nggih, barusan pulang dari sholat jenazah. Nanti saya nambahin sedikit aja. Nggih. Niku Pak Rafiq, pripun monggo Pak tanggapannya dari Mas Nur tadi. Masih mute, Mas. Ye, saya barusan diingatkan oleh Sekretaris Sisik yang hadir di forum ini, Mas Rizka. Kami itu ternyata punya program dan punya anggaran untuk pelatihan prodi dan fakultas integrasi. Jadi nanti pada waktunya akan kami undang, tapi tampaknya adalah sistem keterwakilan gitu ya, untuk eh, membawa programnya lebih jauh, termasuk juga kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama dan dicermati bersama-sama gitu. Ya, saya totally agree yang disampaikan oleh Mas Nur Pratama tadi penting sekali. Karena yang paling pokok itu adalah teladan dosen. Jadi dalam diam dan bicaranya itu adalah nilai-nilai. Dan saya kira dari semua pengetahuan yang disampaikan di kelas itu semuanya sifatnya kognitif. Karena yang lebih penting itu justru adalah akhlak, kepribadian sehari-hari dan yang tadi disebut apa sejarah, sains modern, fikih itu levelnya masih level di bawah. Level yang paling atas itu adalah nilai-nilai yang disebutkan oleh Mas Nur Pratama tadi, takut pada Allah, adil, jujur, yang itu di apa tunjukkan langsung oleh para dosennya. Nah, terkait dengan monitor nilai-nilai keseharian, termasuk apa sih view-nya mahasiswa, itu ya kita dorong lah universitas apa mengelola kampus tercinta kita ini sampai pada level itu. Menurut saya itulah sistem pendidikan yang betul-betul Islami. Saya kadang-kadang merefleksikan apa yang kita lakukan dalam sivitas akademika di perguruan tinggi. Yang kita urus di kampus itu kan cuman apa yang ada di kelas, apa yang terjadi dalam ruang lingkup pembelajaran, apa yang dilakukan mahasiswa kembali ke kosan, kehidupan sehari-hari, pergaulannya itu tidak menjadi concern kita gitu. Saya dari dulu berpikir kenapa UMY nggak masuk berkoordinasi dengan para pemilik kos-kosan di sekitar kampus, apa namanya diberi nilai-nilai, diberi panduan rambu-rambu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kayak kita tuh masih menganggap itu nggak ada hubungannya dengan akreditasi, nggak ada hubungannya dengan reputasi gitu. Padahal ya itulah nilai inti dari kehidupan Islami kita di kampus. Itulah yang membuat kita menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Nah, soal perilaku mahasiswa baik antar dengan perbedaan jenis atau sesama jenis itu kan sesuatu yang ya perlu menjadi perhatian kita. Lebih-lebih kasus apa namanya disorientasi seksual yang jangan sekali-kali kita remehkan. Itu menjadi isu serius sebenarnya. Nah, sejauh mana universitas juga bersedia masuk kepada wilayah-wilayah non-akademik, tapi itulah yang menjadi penciri sebuah kampus Islam gitu. Nah, itu di luar apa namanya otoritas CISIK lah. Mudah-mudahan kampus sampai sejauh itu berpikirnya. Kalau terkait dengan pengelolaan kos atau tempat tinggal,
sudah ada contoh yang baik sebenarnya dari PTMA. UMS itu berkomunikasi dengan apa namanya masyarakat sekitar, menyampaikan harapan-harapan. Kemudian UMS juga punya list ranking. Ini tempat tinggal kos-kosan yang masuk grade A. Grade A itu Islami, menerapkan sholat jamaah, aturan dan lain-lain. Grade B dan C. Sehingga wali murid, mahasiswa yang masuk itu sudah ada kesadaran tentang itu. Nah, tampaknya UMY perlu masuk kepada wilayah itu juga gitu. Saya kira itu Pak Puji komentar dan selebihnya terima kasih untuk catatan dari Mas Nur Pratama tadi. Oke, terima kasih penjelasannya, Mas Rufik. Mungkin ini sudah mendekati akhir. Sebelum saya simpulkan atau saya akhiri, Pak Darsa ada yang mau disampaikan? Izin menambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya terlambat bergabung. Pak Rofik, Ustadz Azhar, dan Ustadz Romasah. Alhamdulillah, terima kasih telah mendampingi kita di Fakultas Teknik dalam hal AIK ini. Saya hanya ingin merespon sedikit apa yang disampaikan satu oleh Ustadz Azhar tadi ya. Jadi kita lanjut, Tat, ini untuk kajian Jumatnya. Nanti selang-seling tahsin atau tajwid, kemudian diselingi dengan kajian tematik. Nah, untuk mendapatkan judul-judul kajian tematik ini, nanti kita diskusikan bersama ya dengan para kaprodi dan juga para ustadz yang ada di Fakultas Teknik ini untuk menentukan bulan ini tematiknya apa. Mungkin tentang air, bulan depan lagi tematiknya tentang apa gitu, dan seterusnya. Nanti kita diskusikan dan kita buat schedule dan apa silabinya. Kemudian berikutnya saya juga sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Nur Pratama ya, bahwa kita itu harus selalu memberikan contoh teladan dalam kehidupan kita, baik di dalam kampus yang langsung terlihat oleh mahasiswa ataupun di luar kampus yang mungkin kehidupan kita itu kalau aneh-aneh itu yang terdengar oleh mahasiswa. Ya kalau nggak terdengar ya mungkin aman-aman saja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kadang-kadang apa namanya intelijen-intelijen itu kan cukup kuat gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan di luar itu sampai menjadi isu dan diketahui oleh mahasiswa. Nah misalnya saya potong rambut di salon gitu, nah, kebetulan ketemu mahasiswa atau apa, nah ya, seperti seperti ini mungkin yang perlu itu ya. Kemudian kita melarang-melarang rokok, tapi kita sendiri juga merokok, diam-diam atau mungkin secara terang-terangan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Nah, cuma bagaimana untuk mendisiplinkan kita sendiri ini yang mungkin perlu dikonsepkan. Kemudian Ustadz Rofik, ini saya sangat mengagumi kalau khotbah Jumat ini saya senang sekali kalau yang khotbah Ustadz Rofik ini narator luar biasa. Itu tadi ada pemikiran bahwa kalau kita itu lebih baik atau lebih mulia lagi kalau bisa masuk lebih banyak lagi di kehidupannya mahasiswa sehingga mereka berkehidupan secara Islami itu tidak hanya di dalam kampus saja tapi juga di luar kampus baik di kos-kosan maupun di pergaulannya ya, mengingat memang hal-hal negatif yang sering terjadi itu biasanya pengaruhnya adalah pengaruh di dalam lingkungan pergaulannya, bukan karena pengaruh teman di kampusnya. Nah, ini tapi saya ingin menyampaikan satu apa ya masukan bahwa untuk hal ini kita harus sangat hati-hati sekali ya kalau kita ingin masuk di kehidupan mahasiswa di luar kampus. Ini mungkin perlu ada semacam kontrak dulu dengan mahasiswa tersebut di awal dia masuk. Ya, di awal dia masuk dan mungkin ada perlu pendekatan-pendekatan dengan lingkungan kita secara persuasif yang bagus sehingga UMY ini nanti aman dan tidak terkena pasal tentang hak asasi manusia. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlalu apa ya, kita terlalu semangat untuk memperbaiki kehidupan mahasiswa, tapi mungkin secara prosedural ataupun secara hukum adat ataupun hukum formal itu kita lemah. Nah, itu saja mungkin yang eh, dapat saya sampaikan, Ustadz Husnul, Ustadz Romansah. Nah, tapi Ustadz Romansah udah mau pindah home base ya.
Nah, nanti dengan Ustazah Furi, nanti kita diskusikan topik-topik yang bisa kita angkat di pengajian Jumat pagi. Mekaten, matur nuwun, mohon maaf saya tadi sangat terlambat. Dan saya tadi ini satu lagi ya, saya betul-betul mendapat pelajaran yang sangat berharga karena tetangga saya yang meninggal itu usianya 10 tahun, 12 tahun lebih muda dari saya dan tidak sakit sama sekali. Nah, tadi tiba-tiba pagi tadi dikabarkan meninggal dunia dan dicek oleh dua dokter, betul memang sudah meninggal dunia. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa yang namanya maut itu bisa hadir setiap saat, siap atau tidak siap. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Darja atas masukan kejakannya. Baik, karena acara sudah apa namanya kira-kira 1,5 jam seperti yang saya sampaikan tadi. eh Alhamdulillah kita mendapat banyak masukan dari Mas Rofik, Pak Rofik terkait dengan materi kita hari ini. Mungkin nanti akan ada hal-hal yang apa namanya kita diskusikan lagi, lebih kita yang mungkin kaitannya dengan program-program di fakultas terutama dan prodi di teknik. Sedikit saya simpulkan saja terkait dengan hasil dari pertemuan hari ini bahwa eh, ya AIK di kita menjadi ciri khas yang tadi sudah disampaikan. Ciri khasnya itu harus sampai ke dosen, staf, mahasiswa, dan alumni yang itu nanti bisa memberikan keteladanan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan mata kuliah pengembangan yang keislaman mandiri nanti coba kita elaborasi lagi, coba kita adakan agar itu juga menjadi salah satu ciri khas di prodi masing-masing. Kemudian materi tematik ini menjadi penting Pak Azhar dan teman-teman. Eh, yang seperti ini tadi ini perlu dikembangkan lagi sehingga nanti terus-menerus integrasi itu kita gaungkan di Fakultas Teknik seperti itu. Kemudian yang terakhir hal yang baru juga yang mungkin perlu kita pikirkan bahwa hal-hal yang di luar kampus itu menjadi salah satu bagian dari kewajibannya kampus sehingga kalau tadi disebutkan ya bukan koordinasi ya, tapi hubungan antara kampus dengan salah satunya pemilik kos itu juga memang harus ada sehingga kita bisa bukan memantau tapi apa namanya titip-titip pesan atau apalah seperti itu sehingga kejadian atau hal-hal atau pengaruh yang mungkin di kampus tidak ada itu adanya di luar kampus itu bisa kita minimalisir seperti itu sehingga ada ya kita dengan di luar lingkungan kampus itu ada apa namanya kerjasama yang simbiosis yang saling menguntungkan seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, joinnya di Zoom hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Rofik atas pencerahannya. Nanti kita lanjutkan. Nanti mungkin admin akan menghubungi dari ke Cisik ya terkait dengan mungkin ada rekornya tadi ya, karena sudah kayaknya kemarin izin direkod. Mungkin kita juga minta, kemudian materi juga iya seperti itu. Oke. Baik, Alhamdulillah ya. Kita akhiri pertemuan hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup, saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, matur Oke, nuwun terima undangannya kasih nggih. Bapak Ibu Pak sekalian. Rofik, Ye, makasih Pak Pak Rafiq, Darja, Ustadz Ye, Azhar. ye, Pak Oke, Asar. ye, matur nuwun. Waalaikumsalam.